dialog itu harus paham orang lain, tapi apa? Satu hal, kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Yesus. Dr. Bambang Nursena menegaskan, kalau ini terjadi, Kristen saya bubar dan Islammu bubar. Saudara-saudara, ulasan ini menjadi sangat penting dan menarik. Oleh karena itu, saya mendorong berkenan menonton sampai tuntas, sehingga tidak menjadi salah paham atau salah mengerti. Pertama-tama kita akan menyimak, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan yang begitu tegas dan berapi-api dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Katanya kita mencari titik temu. Ya kalau saya percaya Muhammad Nabi, Kristen saya bubar. Seperti Anda percaya Yesus Tuhan, Islammu bubar. Jadi dialog itu jangan menang-menangan. Dialog itu harus paham orang lain, tapi apa? Satu hal, kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Yesus, sebagai seorang Kristen, sebagai yang percaya bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau bukan lewat Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, Dr. Bambang Nursena memulai pernyataannya dengan ungkapan mencari titik temu. Kalau kita melihat kepada pernyataan dan penjelasan beliau berikutnya, secara spesifik yang dimaksud di sini adalah mencari titik temu antara Islam dan Kristen. Saya pikir dalam hal untuk melakukan kebaikan, baik Islam maupun Kristen punya kesamaan. Tetapi ketika hal itu terkait dengan doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan yang sangat substansial, tentunya baik Islam maupun Kristen memiliki perbedaan. Sekalipun memiliki perbedaan, bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama, apalagi dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebersamaan, saling mengasihi, saling mendukung, saling mensupport, apapun suku, ras, golongan, dan termasuk agama kita. Kita memang berbeda, tetapi kita bisa bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keperbedaan itu bukan sesuatu yang harus diratapi, disesali dan ditangisi. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari saudaraku yang beragama Islam, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, ketentuan Tuhan. Seandainya Tuhan menghendaki adanya keseragaman di dunia ini, maka kita tahu Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, sanggup melakukan dan mengerjakannya, sanggup membuat hal itu menjadi sebuah realita dan kenyataan. Tetapi realita kenyataan yang kita lihat di dunia ini, banyak perbedaan yang kita temukan, termasuk dalam hal perbedaan agama. Kalau memang perbedaan itu merupakan sunnatullah atau ketentuan Tuhan, mari kita menghargai keperbedaan itu, mari kita memaknai keperbedaan itu dengan maksud dan tujuan untuk kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, Dr. Bambang Nursena melanjutkan pernyataannya
Kalau saya percaya Muhammad Nabi, maka Kristen saya bubar. Kalau Anda, maksudnya saudara-saudara kita Islam atau Muslim percaya Yesus itu Tuhan, maka Islam mereka juga bubar. Nah, ini dua hal yang perlu kita soroti dan perhatikan. Kenapa sampai hambanya Dr. Bambang Nursena berkata demikian? Karena memang itu yang menjadi realita kenyataan sebagai bentuk keeksklusifan dari Islam dan Kristen. Kami orang-orang Kristen, memang kalau kami mempercayai bahwa Nabi Muhammad Nabi yang sangat dihormati oleh saudara kita Islam, maka kami sudah menjadi beragama Islam, bukan lagi Kristen. Realita kenyataannya memang kami tidak mempercayai Nabi saudara kita Islam, yaitu Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Ini bukan soal tidak menghargai saudara kita Islam, karena memang data dan fakta Alkitab berkata demikian, bahwa puncak risalah kenabian dalam konteks keimanan Kristen ada dengan turunnya atau nuzulnya Sang Firman menjadi manusia yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Kita menyimpulkan demikian bukan dengan maksud dan tujuan tidak menghargai, tidak menghormati saudara kita Islam, yang mana mereka yakini dan percayai Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kalau bagi kami orang Kristen, puncak dari risalah kenabian termasuk pewakyuan itu ada melalui datangnya Sang Firman turun menjadi manusia. Mana argumentasinya? Dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini ada informasi waktu yang berbeda. Pertama, zaman dahulu. Kedua, zaman akhir. Memang realita kenyataan dari sejarah bangsa Israel, umat perjanjian lama, jelas terlihat pada zaman sejarah bangsa Israel, Allah berbicara kepada umat Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Banyak itu nabi-nabi di perjanjian lama. Tapi zaman akhir, puncak dari risalah pewakyuan dan kenabian itu ada dalam diri Yesus. Makanya bagi kami orang Kristen, Yesus itu adalah nabi sekalipun bukan hanya nabi. Karena gelar jabatan fungsional Yesus itu dalam perspektif kekristenan bertitik tolak dari Alkitab banyak, saudaraku. Yesus itu Tuhan, Firman, Anak manusia, Alfa dan Omega, Nabi, Imam, Rasul, Utusan, Raja, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara kita Islam, mereka percaya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Dan sekaligus juga mereka percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Nabi. Tetapi bagi kami orang-orang Kristen, Yesus itu bukan hanya Nabi, tetapi Tuhan,
firman, anak manusia, dan seterusnya. Ada saudara-saudaraku dari kalangan Islam yang berkata, tidak sah iman dari orang Islam kalau tidak percaya kepada Nabi Isa Al-Masih. Kita menghargai dan menghormati keyakinan kepercayaan demikian. Tetapi kalau kita menegaskan, apakah yang Anda maksud tidak sah iman seorang Islam kalau tidak percaya Isa Al-Masih? Apakah itu yang dimaksud? Hanya sebagai nabi, utusan atau rasul, termasuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentu saya yakin tidak. Kenapa? Karena kalau saudara-saudaraku yang Islam atau Muslim telah percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka tentu bukan lagi beragama Islam, pasti jadi Kristen. Demikian juga dengan kami tidak percaya bahwa Nabi saudara kami Muslim atau Islam, Muhammad, adalah Nabi bagi kami. Ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada saudara-saudara kami Islam yang meyakini, mempercayai bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Jadi karena ada perbedaan di sini, tidak perlu kita ratapi, tidak perlu kita gelisah. Mari kita saling menghargai. Mari kita toleransi keyakinan, kepercayaan, keimanan, doktrin ajaran, baik di kalangan Kristen maupun Islam, tanpa harus ada upaya memaksakan kehendak. Itu sebabnya Dr. Bambang Dursena berkata, dialog itu bagus, tetapi jangan menang-menangan. Apalagi jangan menilai agama orang lain dari sudut pandang kita menilai agama kita. Itu sangat tidak fair, sangat tidak tepat. Karena masing-masing agama bahkan dalam hal tertentu punya sebutan, istilah yang sama, tapi memiliki arti dan makna yang berbeda. Mari kita hargai definisi masing-masing dari agama-agama itu, sehingga tidak saling tabrakan pengertian antara satu dengan yang lain. Dialog itu juga harus paham orang lain. Ini penting. Apa sih yang dimengerti, dipercayai, dipahami oleh saudara-saudaraku Islam atau Muslim terkait misalnya dengan Nabi, Rasul, utusan, dan seterusnya. Demikian juga dengan saudara-saudara kita dari Islam. Apa sih yang dipercayai oleh orang-orang Kristen? Kenapa mereka mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa demikian? Jadi ketika nanti ada dialog, di mana di dalam dialog itu sebagai hakikatnya memberi ruang kepada perbedaan, akan menjadi indah dan manis. Antara satu dengan yang lain saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sependapat bahwa dialog bukan untuk menyatukan, menyeragamkan semua agama yang ada. Tidak. Dialog itu memberi ruang kepada perbedaan. Ibarat taman. Saya lebih suka taman daripada kebun. Taman itu ada bunga melati, bunga mawar, bunga matahari, dan lain sebagainya. Puspa warna atau keanekaragaman warna membuat jadi indah. Berbeda dengan kebun. Kebun kelapa sawit dari ujung ke ujung sampai berapa kilometer, kelapa sawit membosankan. Tapi yang namanya taman itu menarik. Tapi butuh kedewasaan di dalam menyikapi keanekaragaman. Kalau tidak, keanekaragaman bisa menjadi sebuah ancaman. Tapi bagi orang-orang yang berpikiran luas, punya paradigma, wawasan, horizon berpikir yang lebar, keanekaragaman sebenarnya Tuhan tentukan
sebagai upaya untuk saling melengkapi di tengah-tengah perbedaan tersebut. Oleh karena itu yang terpenting adalah belajar memahami dan menghargai keyakinan orang lain tanpa kehilangan identitas diri atau jati diri. Dan inilah yang ditegaskan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena tadi. Tapi satu hal, kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai pengikut Yesus, sebagai seorang Kristen, sebagai yang percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dr. Bambang Norsena mengutip hal itu dari Yohanes 14 ayat 6. Bahkan hal itu kembali ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Maksudnya ayat 11, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan dalam perspektif Kristen menurut fakta data Alkitab diterima oleh karena anugerah Tuhan di dalam Yesus dan melalui Yesus. Kalau di dunia ini ada ungkapan yang berkata banyak jalan ke Roma, tapi dalam keyakinan, kepercayaan, keimanan, doktrin, ajaran Kristen, berbeda jalan ke Roma dengan jalan ke surga. Jalan ke Roma bisa banyak, dari mana-mana bisa sampai ke Roma. Tapi jalan ke surga hanya satu, yaitu melalui terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup orang-orang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tegaskan, memang ada perbedaan di antara kita. Tapi mari kita sikapi perbedaan itu dengan hati yang arif dan bijaksana, dengan maksud dan tujuan keperbedaan yang ada, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kita memang berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Kiranya ulasan ini dapat mencerahkan kita. Amin.